Terima kasih, Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Ikhwa fillah rahimakumullah, wabil khusus Kak H, Wan, semua rekan-rekan semuanya yang Wan, Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bisa bertemu lagi, dan saya mohon maaf karena kemarin beberapa hari tidak bisa menyelenggarakan kajian karena saya dikasih quote-in-quote nikmat berupa rasa sakit yang tentu saja banyak hal sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran, karena tiap orang yang kena COVID-19 ini berbeda-beda. Saya mungkin termasuk yang the worst, karena kalau secara rumus orang terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang yang kena tetapi tidak ada simptom, tidak ada gejala. Sebenarnya kalau dites dia positif, tapi badannya oke karena mungkin imun sistemnya baik dan seterusnya. Nah, untuk orang yang kayak begini, biasanya within 10 days semua virus yang ada di tubuhnya udah mati, meskipun dia tidak ke rumah sakit, konsum obat atau apapun. Terutama yang masih muda seperti Wan, yang sehat-sehat, biasanya kalaupun kena model yang the lightest. Yang kedua, orang yang merasakan biasanya cirinya dingin, panas, lemas, badan agak sakit, tetapi ciri yang paling membedakan saturasi oksigen yang ada di darahnya masih lumayan baik, masih 90-an ke atas. Jadi kalaupun sakit, dia cukup istirahat, makan, minum, konsum obat. Biasanya setelah 10 days mulai akan baik, setelah 15 days sudah segar kembali. Nah, saya yang the worst, karena mungkin karena obesity juga, jadi saya semuanya merasakan, dan di hari ke-10, kalau mestinya orang itu sudah mulai baik, justru saya yang the worst hari ke-10 waktu di rumah, karena oksigennya sudah drop di angka 60-70. Sebenarnya sudah seperti orang yang masuk ke dalam swimming pool yang susah untuk bernafas, dan apa namanya, pikiran sudah tidak bisa dikontrol karena apa yang mungkin di subconsciousness, terus ketakutan kita, terus semua itu mulai hadir. Itu yang paling menurut saya yang harus kita hati-hati kalau kita mendapatkan sakit ini. Yang paling penting karena pikiran kita akan sangat membebani kita kalau kita tidak tata dengan baik dan rileks. Itu yang paling terasa saya, dan alhamdulillah kemudian ke rumah sakit, di hospital, karena kemudian alhamdulillah oksigen bisa dibantu dan seterusnya. Tapi saya tidak cerita banyak, hanya ada beberapa poin yang mungkin bisa saya share. Yang pertama, kalau kita kena yang berat, gangguan pertama menurut saya adalah kita akan susah tidur, dan pikiran kita kemana-mana, sudah masuk misalnya ke alam yang apa ya, ke khoyali. Jadi di pikiran kita, meskipun kita terpejam, semua menjadi banyak. Bantal-bantal bisa menjadi musuh kita, dan seterusnya. Jadi level consciousness kita itu sudah makin rendah. Dan itu yang bahaya, karena kita bisa, semua ketakutan kita muncul lewat anak kita mati, istri kita kena apa, semua muncul di pikiran, dan itu makin melelahkan. Saya mengalami itu mungkin semalam, akhirnya saya mencoba apa yang harus saya lakukan biar saya bisa tenang, rileks. Saya mencari-cari, mulai kalau ada pikiran saya tolak itu. Jadi proses yang menurut saya, selain kalau untuk urusan yang fisik sudah ditangani oleh pihak nurse dan rumah sakit yang memastikan, tapi maksud saya yang paling penting adalah menjaga pikiran kita tetap waras dan itu. Nah, pengalaman saya adalah untungnya orang beriman adalah karena kita punya something to hold.
yang nanti di dalam surah Ali Imran ini yang 103 wa'tasimu bihablillah. Saya mulai rileks dan menerima itu semuanya dan pasrah karena orang akan banyak ketakutan karena mikir istri, mikir anak, dan segala macamnya. Apalagi kita berhadapan dengan rekan yang sekamar, yang nangis terus, yang kepingin mati, yang menjerit segala macam, makin menambah pikiran kita. Dan sharing saya adalah kalau kita punya sesuatu yang kita hold on, dan kemudian kita kokoh memegang itu dan menjadikan tujuan, itu yang nanti akan buat kita rileks, pelan-pelan, dan pikiran kita sudah mulai bisa tertata dengan baik. Kalaupun ada pikiran-pikiran yang muncul mengganggu kita, itu dengan mudah bisa kita atasi. Bukan untuk membanggakan diri, tapi maksud saya karena kita punya Allah, punya Al-Quran, itu yang membuat kita mudah untuk hold on itu. Jadi menurut saya kemudian saya sadarkan adalah mati hidup urusan Allah, sudah ada ketentuannya, anak saya semuanya adalah bukan milik saya, miliknya Allah, dan tugas saya hidup hanyalah untuk menghadap kepada Allah SWT. Jadi itu yang membuat saya jadi tidak ada yang lain saya. Kalaupun sembuh, tujuan saya juga ibadah. Karena itu saya fokuskan pikiran. Sekarang yang saya tuju hanyalah memastikan ibadah saya tetap baik, sholat saya tetap baik, dan saya mau fokus hanya ke Allah SWT. Dan itu yang membuat pelan-pelan pikiran menjadi rileks, tenang, dan sangat terbantu dengan hafalan yang kita punya, dan seterusnya itu yang akan kita baca terus sepanjang kita di itu poin saya yang saya rasakan, sehingga kemudian semua yang ada di pikiran kita, khoyal-khoyal, saya sudah bayangan itu keluar semuanya, ayah saya yang mati, kakak saya yang mati, semuanya muncul, dan kelihatan seakan-akan ada yang memanggil, jadi karena kita masuk mungkin ke alam yang subconscious atau unconscious, ya, karena mungkin badan yang capek dan letih. Dan tidak ada yang lebih baik untuk mengalahkan itu semuanya, kecuali kalau kita punya pegangan yang kokoh. Dan tidak ada pegangan yang kokoh melebihi Allah, melebihi Al-Quranul Karim. Karena kalau kita fokusnya hanya kepada anak, kita juga sumpah. Kalau kita fokusnya kepada keluarga, itu juga membantu, tetapi maksud saya tidak akan sekokoh kalau kita kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang paling penting yang saya rasakan, dan itu yang membuat saya mulai bisa tidur dan seterusnya, sambil karena kita jelas fokusnya apa, dan alhamdulillah kita setelah mengkaji Asy-Syafi'i, jadi terasa benar butuhnya kita kepada Allah Asy-Syafi'i, ya, karena benar-benar sakit ini mengajarkan banyak hal. Terutama yang saya rasakan adalah rekan-rekan yang bersama saya. Ya, saya bersama orang tua yang menjerit terus, ingin mati tiap malam, diganti lagi dengan mantan pembunuh yang 2 tahun di penjara, sakit juga, dan seterusnya, yang tidak pernah sholat sama sekali. Semua yang bersama saya tidak ada yang mikir sholat karena orang yang sedang begitu susah banget, memang tidak bergerak, dan kemudian tidak ada yang mikir sholat. Ya, jadi itu juga menjadi pikiran kita ketika kita dalam keadaan yang susah secara fisik, kadang-kadang hati dan pikiran kita sudah tidak bisa connect, dan tidak ingat pada Allah. Betapa ruginya kita, ya, kalau kita kemudian saat Allah muji kita dengan fisik, akal dan hati kita juga hilang, dan kemudian tidak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu, yang paling penting dijaga adalah hati kita tetap ke Allah, ingatan kita tetap ke Allah, meskipun mungkin fisik kita itu sangat dalam keadaan yang sangat tidak mengenakan. Secara teori memang mudah, tapi menjalaninya ternyata butuh proses yang cukup serius, ya. Itu mungkin sebagai pengalaman sebentar, Wan, mohon maaf. Kita langsung saja sekarang, insya Allah. Semoga kalau saya kuat nanti sampai 103, kalau tidak kuat ya 102 saja.
Oke, dokter. Insya Allah, dokter. Terima kasih, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di ayat 102, seingat saya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi seperti surah Al-Baqarah yang memetakkan dua kelompok besar, satu ahlul kitab, terutama kaum Yahudi, kemudian separuh dari surah Ali Imran berbicara tentang umat Islam sebagai umat yang baru yang disebut sebagai umatan wasatan di surah Al-Baqarah. Di surah Ali Imran sebenarnya hampir mirip. Nanti kita akan melihat juga, mulai ayat ke-102, addressnya sekarang berubah. Jadi kalau dari ayat pertama sampai 101, katakanlah kemarin, kita bicara semuanya, kesalahan, trik, upaya dari ahlul kitab, terutama dari kalangan Nasrani, karena background-nya adalah utusan kelompok Nasrani Bani Najran, kalau masih ingat, termasuk juga tentu Yahudi yang dibicarakan. Nah, sekarang ayat 100 sampai 101 kemarin itu sekarang menjadi pijakan kita ya, untuk melihat ke depan sebagai umat. Nah, karena itu ayat 102 ini mulai address-nya sekarang, fokusnya sekarang digeser oleh Allah. Ibarat kamera, sekarang kameranya bergeser dari fokus kepada ahlul kitab, ya sekarang fokus kepada umat Islam, pada kita. Karena itu kalau di surah Al-Baqarah kita disebut dengan ummatan wasatan, nanti di ayat 104 kita menyatakan kuntum khaira ummah. Ya, jadi muncul lagi kata ummah. Ya, jadi itu poinnya. Nanti kita mungkin semoga besok atau kapan kita ingatkan lagi sampai ayat 100 itu apa saja poin-poinnya, baru kemudian biar kita tidak lupa. Ya. Jadi insya Allah kalau tidak ya besok atau hari kapannya, nanti kita lihatkan jadi 100, baru kemudian kita masuk ke 102. Itu konteksnya dulu. Ya. Oke, jadi yang pertama, perubahan fokus dari ahlul kitab kepada kita umat Islam. Itu poinnya ya di sini. Dan nanti dibagi jadi dua, ayat 102 itu bersifat individual, ayat 103 itu bersifat kolektif. Maka keselamatan kita itu sebagai Muslim itu ditentukan oleh dua hal. Satu, usaha individual kita, yaitu takwa nanti, ya, dan komitmen kita terhadap takwa itu, sampai kemudian kita don't dare, kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan pasrah, Islam, mukmin, muttaqin. Itu perintah yang bersifat individual. Harus ada individual action yang kita lakukan. Individual komitmen. Nah, itu di mana? 102. Nah, 103, iman tidak cukup hanya punya komitmen individual. Karena itu nanti ayat ketiga ini bersifat kolektif. Apa yang harus kita lakukan secara kolektif agar kita selamat? Tidak saja secara individual Muslim, tapi juga sebagai kolektif Muslim, sebagai ummah. Nah, kita ini dituntut itu sebagai umat Islam. Jadi satu tuntutan yang bersifat individual, yang harus kita lakukan sendiri-sendiri. Yang ke-103 nanti, tuntutan atau bimbingan dari Allah yang bersifat kolektif, yang juga harus kita lakukan. Karena kita makhluk sosial, kita tidak akan bisa selamat dan menyelamatkan iman kita kalau kita hanya melakukan sesuatu yang bersifat individual. Dan apalagi tidak ada kontribusi sosialnya berarti kita. Karena itu, membaca ayat 102 itu juga tidak bisa dilepaskan dari 103, karena individual dan kolektif. Ya, itu poinnya nanti. Karena itu nanti yang di kolektif banyak yang kita diingatkan, wa'tasimu bihablillah, wala tafarraqu, dan seterusnya. Ya, nanti kita lihat. Yang kedua, karena itu kata Ibnu Ashur dalam tafsirnya, ayat ini memindah ya dari ngasih peringatannya Allah kepada apa yang dilakukan oleh Alkitab, ya, desire mereka, keinginan mereka, waswasah mereka,
agar tujuan akhir dari ahli kitab itu pada konteks ayat sebelumnya adalah agar kita ini kembali menjadi orang yang kufur. Ya. Oleh Allah, setelah semuanya diceritakan kayak begitu, kita disuruh hati-hati. Kemudian kita diminta untuk memproteksi diri kita, menjaga takwa kita, sampai takwa kita menjadi tamam takwa, menjadi perfect takwa. Karena nanti dengan itu kemudian kita menjadi orang yang baik, iman kita menjadi sangat mantap. Nah, tentu konteks ayat ini dirujukan kepada siapa? Nabi pada saat itu tentu saja. Dan terus kepada kita semuanya, Sri ila jami'i ma yakunu kemudian kepada kita semuanya. Jadi ayat ini merupakan respon dari semua trik usaha buruk ya, sampai yang ujungnya mulai dari mencelakakan umat Islam sampai mengeluarkan yang kemarin disebut dengan yaruddukum tadi yang kemarin ya, memurtadkan kita. Sekarang oleh Allah, oke, itu semua trik yang mereka lakukan. Saya kasih warning kepada kamu, sudah saya kasih tahu. Sekarang tugas kamu apa? Sekarang kamu saya encourage, kamu saya provokasi. Untuk apa? Takwanya sempurnakan. Karena hanya dengan itu kamu akan menjadi baik, imanmu menjadi mantap. Ya, itu perintah yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat Nabi Muhammad dan kemudian kepada kita semuanya. Oke. Kita lihat sekarang dari awalnya, ya ayyuhalladzina amanu. Kita sudah sering bicara ya ayyuhalladzina amanu, jadi saya tidak mengulang. Nida yang dimaksudkan atau panggilan sayang yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Seperti kata Hasan al-Basri, insya Allah yang menyatakan setiap ada nida, apalagi dengan menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, mesti merupakan kebaikan. Kalau dia merupakan perintah, di dalamnya mesti mengandung kebaikan. Kalau dia merupakan larangan, mesti juga dia merupakan kebaikan. Karena itu kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, dengarkanlah dengan hati yang sungguh-sungguh gembira. Kenapa? Karena Allah tidak saja memanggil dan melembuti kita, tetapi juga Allah memberikan something yang very spesial dan positif buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa ini salah satu perintah yang paling banyak dalam Al-Quran. Ya, ratusan dalam berbagai redaksi Quran bicara tentang takwa. Kenapa? Satu, karena sesuatu yang paling sering dilupakan oleh manusia akan disebut juga paling banyak kali di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sama rumusnya begini, seperti sholat 5 waktu dengan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah di dalam Al-Quran hanya satu ayat, yaitu surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Satu saja perintah tentang sholat Jumat. Tapi sholat 5 waktu perintahnya bertaburan dalam Al-Quran. Sejak dari Al-Baqarah, ya kita tahu banyak sekali. Kenapa? Karena sholat Jumat lebih banyak yang melakukan umat Islam dibanding sholat 5 waktu. Karena itu, secara kuantitas, ya, perintah sholat 5 waktu lebih banyak redaksinya dalam Al-Quran dibanding sholat Jum'ah. Seakan-akan itulah karakter manusia. Nah, takwa ini menarik. Dia bahkan 200-an ayat di dalam Al-Quranul Karim bicara tentang takwa. Untuk menunjukkan apa ini berarti? Something yang kita memang sering lupa. Kan itu diingatkan lagi. Yang pertama. Yang kedua, perintah takwa yang sangat banyak itu, sepakat para ulama, perintah takwa yang paling terkuat dari ratusan ayat itu adalah Ali Imran 102. Jadi perintah takwa yang paling terkokoh di dalam Al-Quranul Karim itu ya di ayat ini. Kenapa? Karena ada kalimat haqqa tuqatih. Yang lain tidak ada. Fattakullah, fattakullah, fattakuni ya ulil albab, segala macamnya. Karena ada tambahan haqqa tuqatih, maka ayat ini menjadi the strongest ayat yang paling terkuat di dalam mengajak dan memerintahkan kita bertakwa kepada Allah SWT. Ya, karena itu penting kita melihat, meskipun kita sudah sering bicara tentang takwa, apa sih sebenarnya takwa itu
sebentar ya. Oke, kita lihat dulu. Saya ambil dari Raghib Al-Asfihani, kata takwa itu berasal dari kata wiqayah. Al-wiqayah. Wiqayah itu hifdzus syai', menjaga sesuatu, mimma yu'dhihi, dari hal-hal yang dapat membahayakan. Jadi menjaga sesuatu dari apa yang dapat membahayakannya atau memberikan mudarat kepadanya. Ya, jadi karena itu sering difahami sebagai protection, sebagai protective shield. Kenapa? Karena fungsinya menjaga dari sesuatu yang akan memberikan adza ya dan mudarat. Baik sesuatu yang menyakiti secara fisik atau menyakiti secara non fisik, karena adza itu sakit yang fisik dan non fisik. Mudarat itu biasanya juga bersifat fisikal. Jadi wiqayah itu bagaimana kita memproteksi sesuatu dari pokoknya semua yang membahayakan dia, mau fisik mau non fisik. Namanya takwa secara bahasa. Dari kata itu kita melihat banyak dalam Al-Quran dengan makna itu, hifdzus syai' mimma yu'dhihi wa yadurruh. Itu definisinya secara bahasa. Misalnya Al-Quran menyatakan fawaqahumullah misalnya. Ya. Jadi kita disuruh memproteksi diri kita ya dari azabnya Allah, dari marahnya Allah, ya dari azab al-jahim ya, dan seterusnya. Nah, orang yang tidak punya proteksi itu ya dari azab Allah, Quran juga menggunakan wa ma lahum min waq. Kalau dia tidak punya Allah sebagai proteksinya, ya, sebagai tidak punya ketakwaan kepada Allah, Allah juga menggunakan kata waq di ayat ini. Itu secara bahasa. Jadi takwa kemudian ja'lun nafsi fi wiqayatin mimma yakhaf, menjadikan diri kita terpelihara dari sesuatu yang menakutkan. Itu secara bahasa yang disebut dengan hakikat takwa itu. Bagaimana menjaga diri dari sesuatu yang menakutkan, menyakitkan diri kita. Dan itu kemudian takwa ini diartikan secara bahasa dengan khauf, dengan rasa takut. Karena kita menjaga diri kita agar tidak ada mudarat, sesuatu yang jelek, sesuatu yang kita takutkan mengenai diri kita. Dari situ kemudian muncul, dilebarkan maknanya, oh berarti takwa itu rasa takut yang kemudian membuat kita melakukan aktivitas memproteksi diri kita dari sesuatu yang kita takutkan itu. Entah berupa kesakitan, mudarat, fisik, non-fisik. Itu maksudnya. Ya. Secara bahasa. Ya. Oke, jadi seperti ada juga yang mengaitkan, jadi takwa itu dikaitkan dengan memelihara diri dari perbuatan dosa. Sebenarnya prinsip sama, karena perbuatan dosa itu nanti akan memberikan sakit, akan memberikan mudarat kepada kita, tidak hanya di dunia, terutama juga di akhirat. Karena itu orang yang memelihara diri dari perbuatan dosa, orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, hakikatnya dia sebenarnya adalah hifdzus syai', menjaga diri dia sebenarnya. Dari situ kemudian kenapa takwa kemudian didefinisikan sebagai imtitsalul awamir, menjalankan perintah Allah, wajtinabun nawahi, menghindarkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ya, wan rata halal hima ya fa haqiqu yaqa'a fi. Jadi orang takwa itu gambarannya sebagaimana juga Umar ya yang menjelaskan itu. Ya, jadi halal itu jelas, haram itu juga jelas. Orang yang berhati-hati ya, sehingga tidak sampai masuk ke tempat yang diharamkan dan semua, berarti dia bertakwa. Ya, karena dia berhati-hati ya, agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang terlarang. Oke. Takwa kemudian nanti menjadi beberapa tingkatan ya secara bahasa. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran, takwa itu digambarkan
cara Allah memerintahkan takwa itu setidaknya kita melihat ada 3 poin yang penting. Yang pertama, sebelum kita masuk tafsir ya, takwa dikaitkan dengan kebersamaan kita dengan Allah. Kedekatan kita dengan Allah. Lihat kalimatnya ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Yang pertama. Ini yang paling menarik kalau kita pikirkan ya. Jadi apa sih yang membuat motivasi kita bertakwa? Ya, jadi kalau yang pertama secara bahasa, kenapa kita bertakwa? Karena kita hifdun nafas. Ya, karena kita menjaga diri kita dari sesuatu yang jelek yang akan mengenai kita, sesuatu yang kita takutkan, mudarat, memberikan kita. Tetapi Al-Qur'an mengencourage kita untuk takwa, memberikan takwa itu tidak hanya untuk memproteksi diri. Yang pertama, agar apa sebenarnya salah satu motivasinya? Agar kita bersama dengan Allah, quote in quote, ya. Jadi orang yang bertakwa itu nanti dia akan merasa terus bersama dengan Allah. Karena proteksinya itu datang dari Allah. Dan orang yang bertakwa itu nanti akan diberikan feeling itu. Akan diberikan otaknya, pikirannya, hatinya, seakan-akan terus dia bersama Allah. Dan tebak, orang yang bersama Allah, dia tenang. Imun sistem mesti baik. Jadi, itu mungkin salah satu hikmah yang saya tadi ceritakan, ya. Pentingnya bagaimana kita memiliki Allah. Karena kalau kita sudah bersama Allah, itu tenang. Lihat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq kalau kita pikirkan. Ya, sampai sekualitas Abu Bakar As-Siddiq. Karena kita ini tidak mungkin. Kita ini kan fisik kita dipengaruhi oleh lingkungan kita, cara berpikir kita dipengaruhi oleh lingkungan kita. Siapa yang meragukan imannya Abu Bakar As-Siddiq? Iman kedua, ya, iman sahabat terbaik. Ya. Bayangkan ketika di atas dia melihat kaki-kaki kuda, gemeter Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah SAW, kalaulah orang Quraisy yang di atas itu melihat ke bawah saja, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Lihat, di situ ada fear, di situ ada ketakutan, di situ, dan itu rasional karena kita makhluk yang bukan malaikat, kita dipengaruhi oleh otak kita, pikiran kita dan seterusnya. Tapi kita lihat bedanya dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ketakwaannya itu tidak menggetarkan, lingkungannya apapun tidak mengaruhi dia. Allah. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan, jangan takut Umar. Kita ini tidak berdua, kita tidak berdua. Allah musta'alifuha. Masya Allah. Ya. Allah yang bertiga bersama kita ini. Ya, la tahzan innallaha ma'ana. Itu yang menarik. Nah, kita ini kan secara teori sebenarnya di pikiran kita menyatakan bahwa saya sama Allah tenang. Kapan itu benar-benar diuji? Kalau kita mendapatkan musibah. Entah ketika tidak punya uang, entah ketika sakit, dan seterusnya. Situlah ujian benar tidak kita punya rasa takwa itu. Benar tidak kita merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu butuh latihan. Salah satu yang, ya Allah, setelah 20 hari, saya sholat hanya dengan tidur, duduk, tak buat apa-apa. Nikmatnya sujud itu membuat kita menangis. Ya Allah, setelah 20 hari bisa sholat, dan kemudian meletakkan dahi di tanah, ya Allah, nikmat apa lagi? Ya, dunia tidak ada artinya, diberi kesempatan untuk bisa lagi sujud kepada Allah SWT, itu nikmat, ya Allah. Ya Allah, orang mungkin tidak akan pernah merasakan nikmat, diberi nikmat bisa sujud itu ketika kita sehat. Seakan-akan sesuatu yang biasa. Tapi begitu kita sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, sholat dengan begitu, tidak ada nikmatnya. Mau punya uang berapa, mau punya, tidak ada nikmatnya apa-apa semuanya. Tapi begitu kita bisa sujud kepada Allah sebagai hamba yang rendah, diberi kemampuan lagi dan kesempatan lagi untuk sujud, nikmatnya tidak terkira. Kenapa ada perasaan, ya Allah, masih Engkau beri kesempatan saya, Allah, untuk memperbaiki diri dan seterusnya. Nah, salah satu motivasi kita, kenapa kita bertakwa, itu memang kegambaran Quran ada 3 itu tadi. Ya. Jadi yang pertama, tadi menjaga diri, tapi yang kedua, bertakwalah agar kita nanti terus bersama dengan Allah. Ada ma'iyatullah dalam diri kita. Ada perasaan kita
Allah, orang kalau kayak begini, ya Allah, itu yang kita inginkan dalam hidup. Ya, di keluarga kita, dan seterusnya. Dalam pekerjaan kita, mental kita menjadi kuat. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Yang pertama. Yang kedua, Allah menunjukkan cintanya kepada orang bertakwa. Masya Allah. Jadi tujuan kita nanti bertakwa adalah karena kita kepingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT. Bertakwalah untuk meraih mahabbatullah. Bala, kata Allah, man aufa bi ahdihi wattaqa, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Ya, orang yang memenuhi janjinya dan bertakwa kepada Allah SWT. Janji dia kepada Allah, ya, semua kehidupannya baik dan takwa, lihat. Tapi ujungnya Allah cinta sama orang muttaqin. Masya Allah. Ini yang harus jadi motivasi kita. Yang terakhir, takwa memang ini yang paling terendah ya. Jadi yang terakhir adalah mungkin ini mestinya yang diletakkan nomor 1 saya. Ini nomor 2 lah. Sebentar. Nah, mungkin begini yang lebih bagus. Yes. Oke. Oke. Yes. Lama nggak pegang laptop. Baru laptop lagi. Oke. Jadi yang pertama, takwa itu diungkapkan dalam Al-Quran sebagai bagian atau cara untuk meraih mahabbatullah. Yang kedua, agar kita mendapatkan ma'iyatullah. Ya, jadi yang pertama, mahabbatullah. Kalau kita rumuskannya, jadi takwa. Takwa itu satu, untuk mendapatkan mahabbatullah. Yang kedua, di dalam Al-Quran caranya untuk kita ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kalau mendapatkan cintanya Allah, sudah tidak usah ditanyain kalau orang sudah mendapatkan cintanya Allah. Ini kayak level Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita punya ma'iyatullah, udah hilang semuanya masalah itu. Terlalu banyak kisah-kisah ya, para tabi'in, sahabat yang merasa dibersamai dengan Allah. Hatta Nabi Ayub ketika susah, kenapa dia masih bisa itu? Ma'iyatullah. Kalau kita pikirkan, ya, sampai Nabi Yunus alaihissalam, ya, sahibil hud, ya, kalau kata Al-Quranul Karim, ya, kata Al-Quran, kalau dia tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Al-Qalam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mesti menjadi orang yang tercampakkan. Ya, tapi Allah kemudian faja'alahu, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang saleh, dan kemudian menjadi fajtabahu, yang dipilih oleh Allah, dan seterusnya. Kenapa? Karena ada ma'iyatullah tadi, ada ma'iyatullah. Jadi takwa untuk meraih mahabbatullah, ma'iyatullah. Yang kedua, takwa sebagai usaha kita, ya, agar kita bertakwa, ya, untuk memproteksi. Ini disebut biasa dengan kalimat la'allakum tattaqun. Ini yang paling terendah lah. La'allakum tattaqun. Ya. Kenapa puasa? Agar kita bertakwa. Kenapa? Karena memproteksi mulai fisik kita dan segala macamnya. Jadi sekarang kita pikirkan, kita ini kalau bertakwa tujuannya untuk apa? Nah, itu tiga-tiganya ini harus menjadi tujuan kita. Nah, kenapa? Karena Quran itu saling menjelaskan satu sama lain ayat-ayatnya. Ya, jadi ketika nanti Quran bicara haqqa tuqatih, berarti takwa yang kayak apa itu yang sebenar-benarnya. Nah, tinggal urutannya. Mungkin awalnya hanya pokoknya menjadi perang muttaqin, la'allakum tattaqun, level yang paling pertama. Nanti harus naik takwanya yang harus menghadirkan ma'iyatullah. Paling puncaknya takwanya yang menghadirkan mahabbatullah. Kita lihat tafsirnya sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, takwa sudah ya. Apa yang dimaksud dengan haqqa tuqatih?
bertakwalah kepada Allah, ya, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan haqqa tuqatih itu, menurut Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah, ayyuta fala yuqsa, ditaati dan tidak dimaksiati. Ya, yang pertama. Yang kedua, ayyudhkara fala yunsa. Ya, remembered and not forgotten. Diingat dan tidak pernah dilupakan. Itu beratnya ini. Ditaati, tidak dimaksiati. Diingat dan tidak pernah dilupakan. Aduh, ini berat. Ini menarik, kalau susah untuk bayangin saat kita awal-awal mencintai pasangan kita, ya. Mungkin sebulan pertama menikah, itu ya begitu, yutoh wala yusoh. Saya masih ingat awal-awal menikah, kalau dapat makanan di kampus, itu yang teringat istri, makan apa istri saya. Kalau sekarang dapat makanan, dikasih KH, lupa saya. Sudah tidak ingat lagi, Masya Allah. Ya itulah takwa, naik turun ya. Wa yushkara fala yukfar. Bersyukur dan tidak. Nasib baik istri tak dengar. Ya Allah. Jadi ada 3 poin ya. Jadi 1, taat, ingat, syukur. Kalau benar-benar takwa itu versinya Abdullah bin Mas'ud, maknanya 3 itu. Mentaati, mengingat Allah, mensyukuri Allah. Jadi 3 poinnya. Kalau Ibnu Abbas makin parah lagi. Kata Ibnu Abbas, haqqa tuqati itu adalah alla yu'sa tarfata ain. Disobeying him, ya, not disobeying him atau obeying him. Jadi terus-menerus mentaati Allah dan tidak pernah memaksiati Allah meskipun hanya blink of an eye. Waduh, ini tambah beratan lagi. Karena itu disebut dengan haqqa tuqatih. Karena itu disebut dengan ayat yang paling terkuat ketika memerintahkan takwa. Sekarang kalau kita ambil 2 makna ini, yang saya ambil dari tafsir Qurtubi ya, 1, taat tidak pernah dimaksiati, ingat tidak pernah dilupakan, syukur tidak pernah dikufuri. Atau kalau kita pakai pendapat Ibnu Abbas, kita tidak memaksiati Allah sekejap mata pun. Saya tanya, siapa yang kuat? Siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah meskipun hanya sekedar sekejap mata? Enggak. Kita ngelihat perempuan cantik aja, lihat loh, lupa sudah sama Allahnya. Allah yuqsa tarfata ain misalnya. Ya. Karena itu ketika turun ayat ini, ya haqqa tuqatih, ya para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mayyaku ala hada. Siapa yang kuat ya Rasulullah untuk bertakwa haqqa tuqatih itu? Syaqqa alaihim, dan terasa berat buat dia, masyaqqah. Masyaqqah itu sesuatu yang memberatkan buat dia. Bedanya ya, para sahabat itu kalau dengerin Quran, tadabbur Quran, itu yang dia pikirkan how to implement. Kalau kita dengerin Quran, hanya sekedar, oh, I see. Coba responnya yang kita, ya Allah, kalau kita mikirin itu. Itu bedanya. Jadi para sahabat itu, pengertiannya itu sudah sampai pada I have to implement it. Nah, kita harus jujur ya. Kita ini kalau interest-nya amat sangat, mesti kita, pertanyaan kita itu sudah sampai pada batasan bagaimana saya menjalankannya. Tapi kalau kita belum interest banget, hanya tertarik saja mungkin, ya kita hanya oke, I see. That's good, gitu aja. Sama lah, kalau kita ini benar-benar kepingin bisa bikin resep nasi kebuli, ketika dijelaskan, itu pikiran kita, saya nanti pulang saya beli nasi, saya basmati, bumbunya ini udah begitu. Atau hanya orang yang sekedarnya, ngono tah gitu tah resepinya, begitu aja. Lihat apresiasi sahabat terhadap ayat Allah SWT ya. Dia berkata, mayyaku ala hada. Siapa yang kuat menjalankan ayat ini ya Rasulullah? Sakko alaihim, rasa berat buat mereka, Allah sudah menurunkan surat Taghabun. Fattaqullah mastata'tum. Karena itu kata para ulama, surah Ali Imran 102 dan surah Taghabun ayat 16
ini menjadi bayan, menjadi explanation. Karena itu, saya tidak tahu saya sudah pernah memberikan atau enggak ya, ada 8 step penafsiran yang terbaik menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Saya pernah enggak? Kalau enggak, ya minggu depan, besok lah insya Allah. Nah, tafsir yang terbaik itu adalah tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Quran dengan Quran lagi. Tapi tentu saja bukan seenak kita, ya, tapi ada caranya itu. Nah, salah satunya begitu. Jadi yang dimaksud misalnya dengan aqatuqatih itu apa maksudnya? Mastata'tum, maksud mastata'tum seperti di surat Al-Ghabun, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah mastata'tum, semampumu. Istata'a, masih ingat ya, kalau ada tambahan sin menunjukkan seeking activity, ya, menunjukkan effort kita. We are putting our effort to do something atau to read something. Itu namanya seperti istighfar, ya. Atau contoh paling mudah istisqa. Orang yang kalau kita musim kekeringan, kemudian kita ingin dapat hujan, ya makanya kita melakukan istisqa. Apa yang kita lakukan? Ada usaha, ada effort yang kita lakukan. Ya, kita berpakaian sederhana, datang ke tanah lapang, bawa mungkin kambingnya, doa sama sholat dan doa. Ada sinnya itu yang menunjukkan ditolak, menunjukkan kita seeking, kita berusaha, ada effortnya di sana. Nah, sama, maka nanti fattaqullah mastata'tum itu bukan bertakwalah semampunya, bukan saya mampunya cuma segini Ustaz, enggak kuat saya kalau sholat 5 waktu cuma 3 waktu. No, bukan itu maksudnya. Maksudnya istitoah dengan seluruh kemampuan yang bisa kita lakukan, yang maksimal yang bisa kita lakukan. Mastata'tum, bukan masyitum. Ada dua ya. Kalau masyitum, sekehendakmu. Kalau sekehendak begini, saya Allah kan maha baik, saya mampunya hanya sholat zuhur sama asar, subuh saya susah. Kan Quran menyatakan, fattaqullah mastata'tum, bukan begitu. Kalau itu namanya masyitum, bukan mastata'tum. Ya, bukan mastata'tum. Sama dengan isti'anah. Ya, iya karena butuh wa iya nasta'in, ada sinnya juga. Nah, maka isti'anah itu harus ada effort yang kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Allah. Itu maksudnya. Kalau mau sembuh, ya berobat ke rumah sakit, ikhtiar, begitu. Ya, dan seterusnya. Itu fattaqullah mastata'tum. Terjadi dua di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan surat Taghabun ini menasakh atau mengabrogasi makna ayat yang di Ali Imran 102. Karena bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Ini dihapus maknanya, diganti maknanya dengan Taghabun 16. Maksudnya adalah bertakwa dengan semampumu atau dengan sesuai kemampuan yang terbaik. Nah, tapi ini pendapat yang kurang kuat, kata Imam Qurtubi. Kenapa? Karena nasih mansukh itu jika ada dua ayat yang tidak bisa dipadukan, tidak bisa disatukan, sehingga yang satu kemudian mengabrogate yang lain. Nah, untuk kasus ini sebenarnya enggak. Kalau ada dua ayat, itu masih bisa digabungkan, maka tidak berlaku an-nasakh. Yang berlaku adalah al-jam'u. Ya, digandengkan, digabungkan. Ya, jadi al-jam'u mumkinun fahuwa aula, kata Imam Qurtubi. Ya, jadi nasakh itu justru yang tidak masuk akal, karena kalau nasakh itu misalnya hitam sama putih, dan dia tidak bisa di-unite. Akhirnya yang satu, oke, dinasakh, diabrogasi. Untuk ayat ini tidak. Maka dia bisa dijamakkan, digandengkan. Karena itu katanya Imam Qurtubi, dia bayanun lihadil ayat. Dia menjadi explanation dari Ali Imran 102. Apalagi ada riwayat dari Ali bin Abi Thalhah, Ibnu Abbas menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih, kata Ibnu Abbas, ayat Ali Imran 102 ini, lam tunsah, tidak dinasakh, kata dia, walakin haqqa tuqatih. Ini Ibnu Abbas ya. Tetapi haqqa tuqatih itu maknanya ini penting.
ayyujahada fi sabilillah haqqa jihadih. Berjihad, berperang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Maksudnya begitu. Jadi kata Ibnu Abbas, enggak, ini tidak ada yang dinasah. Ya, wala ta'khudhukum fillahi laumata laim. Dan tak peduli dengan caci maki orang kalau kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqumu bil qisti, menegakkan keadilan walau ala anfusikum wa abnaikum, meskipun terhadap dirinya sendiri dan kepada anak-anak mereka, Karena itu yang harus diamalkan adalah al-jam'u, bukan nasakh, Oke, jadi apa tadabbur kita? Hukum moral itu menunjukkan dan menuntut kita untuk memberi sebanyak yang Anda ambil. Lihat madu, ya, tawon, dan honeybee, dia mengambil sari bunga. Ya, polen, semua ngambil dari buahnya, dia menyecap. Tapi dia, sebanyak dia mencecap, dia memberi juga yang banyak, berupa honey. Dan itu hukum moralnya begitu. Kita ini kalau mendapatkan banyak nikmat, ya seperti tawon tadi, seperti madu, honeybee tadi, yang nyecap dia pohon ini, nyecap dia banyak dia, maka apa yang dia lakukan? Dengan semua kenikmatan yang dia dapatkan dari variety of flower, maka dia juga akan memberikan balik. Ya, take and give flow-nya itu. Dia berikan balik. Itu hukum moral sebenarnya sudah. Nah, bulan memancarkan cahaya sebanyak lagi sesuai posisinya terhadap matahari. Kalau kita pikirkan. Ya. Terus pertanyaannya adalah bagaimana kita? Kita ini dikasih sekian banyak nikmat oleh Allah SWT. Karena itu sebaiknya nikmat itu pula kita memberikan ketakwaan, pengabdian kepada Allah yang paling terbaik. Itu maksudnya. Karena itu Allah meminta haqqa tuqatih. Nah, terus bagaimana menggabungkannya antara Ali Imran dan Taghabun ini? Jadi Ali Imran itu menunjukkan batas akhir dari puncak takwa. Ya. Karena setiap orang punya kemampuan takwa, ya, meskipun berbeda-beda. Karena itu tadi ada manazil tadi. Ya, atau lagi kemarin tadi ada hifdzun nafas, ma'iyatullah, sampai mahabbatullah. Jadi Ali Imran 102 itu menjadi puncaknya. Itu highest destination kita, highest goal kita itu situ. Nah, sementara Taghabun itu menjadi yang belis, menjadi yang paling minimum requirement-nya lah, untuk bisa dianggap muttaqi. Maka kita ini diarahkan oleh Al-Quranul Karim, paling tidak kamu sudah masuk kategori sebagai orang muttaqin. Masya Allah, Allah ya. Allah itu lagi-lagi seperti yang sering kita diskusikan ya, selalu memberi kita minimum ya requirement-nya. Udahlah, kamu tetap saya anggap muttaqin. Asalkan kamu berusaha ya dengan kemampuanmu untuk apa? Untuk sebagaimana di At-Taghabun 16 tadi. Nah, tetapi jangan berhenti di situ. Karena puncak yang kamu tuju adalah Ali Imran 102. Itu maksudnya. Ya, jadi melalui ayat ini semua dianjurkan untuk berjalan pada jalan takwa. Semua diperintahkan berupaya menuju puncak. Dan masing-masing selama berada jalan itu akan beroleh anugerah sesuai hasil usahanya. Jadi surah Ali Imran adalah arah yang dituju. Sedangkan At-Taghabun jalan yang ditempuh menuju arah itu. Semua harus mengarah ke sana dan semua harus menempuh jalan itu. Ya, sehingga dua ayat ini tidak bertentangan, tapi bahkan saling melengkapi. Oke, kita ke tahrir. Jadi kata Ibnu Ashur, hadhil ayat aslun azim min usulil akhlaqil islamiyah. Jadi ayat ini adalah fondasi yang sangat agung, root yang sangat agung dari apa? Akhlak Islam. Ya, karena takwa tadi. Wa taqwa taqaddama tafsiruhu inda qouli ta'ala hudal lil muttaqin. Dia sudah jelaskan ya pengertian takwa waktu menjelasin surat Al-Baqarah. Singkatnya adalah takwa itu apa? Hasil dari takwa itu imtithalul amr, menjalankan perintah Allah, ijtinabun manhi, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, fil a'maliz zahirah, dari amal-amal zahir, wan nawayal batilah, ya, dan niat-niat yang buruk. Jadi dua,
Kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dalam apa? Dalam perbuatan, nampak fisikal, dan yang dalam batin. Nah, ini yang juga berat. Kita benar-benar takwa, kalau juga jaga apa? Niat-niat batil kita. Desire yang buruk, keinginan yang buruk. Nawayal batilah. Ya, Masya Allah. Ya, itu Ibnu Ashur, saya singkat sajalah. Al-istita'ah ay al-qudrah. Ya, istita'ah tadi adalah kemampuan. Ya, oke, sama penjelasannya dengan dengan Imam Qurtubi, ya bukan nasakh, ya. Nggak ada yang baru, sama juga, saya sudah singkatkan saja. Oke. Wala tamutunna, jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tinggal satu ayat satu frase terakhir, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna nuhya ayyamutu ala halatin fiddin illa ala halatil Islam. Ya, ini larangan dari Allah agar kita tidak mati dalam keadaan selain muslim. Jadi nanti takwa itu, karena godaan itu kan godaan terus, karena itu kita diminta. Jadi gambarannya seperti kita ini sedang berjalan di bibir jurang, gambarannya. Ada tarikan ke kanan, tarikan ke kiri, yang akan menghancurkan kita. Lah, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kekokohan untuk bisa berjalan. Ya, namanya takwa tadi. Dan jangan sekali-kali melirik ke kanan atau ke kiri, yang akan membuat kita kemudian nanti terjatuh. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, illa wa antum muslimun. Ya. Oke, ini sudah gampang ya, saya ke tafsir Khawatir Sa'rawi. Sebenarnya sama, sudah, nggak ada yang baru. Saya udah baca tadi, tapi ada logikanya sedikit yang lebih menarik. Tapi sebenarnya sudah kita bicarakan lah hampir. Saya langsung skip terakhir. Oke. Ini kalau di tafsir Mawardi yang merangkum berbagai macam tafsir, saya singkatkan saja, makna haqqatu qati, kata beliau ada 4. Ya, 1, makna yang pertama adalah seperti tadi, ayuta fala yusa, ya, ditaati tidak dimaksiati, disyukuri tidak dikufuri, diingat tidak dilupakan. Ini Ibnu Mas'ud, Hasan, Qatadah. Yang kedua, haqqatu tuqati maknanya iqa'u jami'ul ma'asi, memproteksi diri dari seluruh maksiat. Ya. Yang ketiga, ayya'tarifu bil haq minal amni wal khauf. Ya, dia ma'rifah, tahu kebenarannya. Tahu, oh ini begini, ini kemudian dia dimulai proteksi agar dia selamat. Ya. Dari rasa takut, punya rasa aman. Yang keempat, ayyuta, mentaati Allah. Ya, kalau taqafi tarki taati ahadun siwa. Ya, dia tidak pernah meninggal ketaatan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 4 poin. Oke, terakhir sekarang tambahan. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang apa takwa itu ya, tapi saya pilih yang penting-penting saja. Kalau mau detail mungkin besok lah. Oke. Fa inna taqwa tutlaq fil Qur'an al-Karim ala 3 asya. Kata Imam Ghazali, ya. Jadi takwa itu di dalam Al-Qur'an diungkapkan itu secara garis besar menjadi 3 maknanya. Kata Imam Ghazali. Yang pertama, takwa itu bermakna al-khasyah wal haibah. Yang kedua bermakna at-ta'ah wal ibadah. Yang ketiga bermakna tanzihul qalbi anidz dzunub. Ya, Imam Ghazali menyatakan ratusan ayat dengan tentang takwa itu, kalau mau dikompres, ya, makna takwa itu dalam Al-Qur'an ada 3 versi Imam Ghazali. Ya. 1, takwa adalah khasyah, rasa takut, haibah,
Haibah masuk dalam bahasa Melayu sebenarnya, hebat. Hebat itu maksudnya begini, haibah itu kalau kita melihat seseorang yang sangat mengagumkan dan kita amazed, sampai kemudian kita merasa very little in front of him, karena dia so important, so intelligent, kemudian muncul haibah. Kita kemudian menjadi rendah diri, menjadi khusyuk, namanya haibah. Nah, cuman dalam bahasa kita, dalam Melayu atau bahasa Indonesia, kita hanya untuk menyebut orang yang keren, hebat, hebat, gitu. Hebat itu sebenarnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, haibah. Ya. Jadi kayak begitu haibah itu. Jadi rasa takut dan haibah kepada Allah SWT. Jadi kalau kita punya rasa takut kepada Allah dan merasa diri kita rendah di hadapan haibahnya Allah SWT. Dari mana Imam Ghazali menyimpulkan ini? Dari dua ayat. Wa iyaya fattaqun. Maka kepadaku takutlah kalian. Hadirkan rasa haibah. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una ila Allah. Yang kedua makna takwa di dalam Al-Qur'an itu at-tha'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Seperti ayat ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Maksudnya adalah ta'ah dan ibadah. Ibnu Abbas, ati Allah haqqa tuqatih, seperti tadi ya, yuta' fala yu'sa. Yang ketiga, tanzihul qalbi anidz dzunub. Jadi bisa pakai yang saya tadi ya, yang hifdzun nafas, ma'iyatullah sama mahabbatullah. Kalau pakai Imam Ghazali berarti takwa ada tiga tadi. Ya, jadi ada khasyah haibah, ta'ah ibadah sama tanzihul qalbi, bersihin hati ya, anidz dzunub, dari dosa-dosa. Dan ini adalah puncak dari ketakwaan versi Imam Ghazali ya. Jangan sampai hati kita ini ada dosanya. Ya udah akhir fisik lagi nih. Ya. Ala tara ila qalihi ta'ala, kata yang Ghazali. Lihatlah ayat Allah SWT ini. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. Wa yakhshallaha yattaqi. Dan dia khasyah, takut sama Allah dan bertakwa. Faulaika hum faizun. Kata yang Ghazali. Ta'ah dan khasyah itu disebut terdahulu. Baru setelah itu ngomong takwa. Jadi ada ta'ah, ada khasyah, baru takwa. Takwa diletakkan di akhir karena seakan-akan menunjukkan takwa itu puncaknya. Puncaknya. Jadi hakikat takwa itu adalah tanzihul qalbi amma dzakarna. Ya, jadi kita tidak ada lagi itu dosa. Karena diawali dari apa? Dari taat dan rasa takut. Jadi kalau kita melihat pengertiannya Imam Ghazali di sini, jadi ketakwaan yang nomor 3 itu adalah diawali dari rasa takut ke rasa ketaatan dan rasa takut yang nanti itu melahirkan takwa. Karena itu dia menganggap itu puncaknya sudah. Puncaknya. Ya. Ada juga yang menyatakan tingkatan takwa dibagi 3 ya, seperti takwa dari syirik, takwa dari bid'ah, takwa dari ma'asi. Ini terlalu melebar ya, meskipun oke-oke saja sebuah analisis untuk kepentingan tafsir ayat yang kita kaji, saya kira terlalu. Imam Ghazali juga mengaitkan takwa dengan apa? Ijtinabu fudulil halal. Menjauhi berlebih-lebihan terhadap yang halal. Ini bahayanya orang kalau punya duit, uangnya uang saya kok, saya mau makan ini, beli ini, dan segala macam. Kata Imam Ghazali, orang yang bertakwa itu adalah menjauhi berlebih-lebihan terhadap yang halal. Nanti termasuk omongan dan segala macam. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena lihat Rasulullah SAW menyatakan, Summiyal muttaqun muttaqin litarkihi ma la ba'sa hadaran amma bihi ba's. Orang muttaqin itu disebut dengan muttaqin, orang yang bertakwa itu disebut dengan muttaqin, karena dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada jeleknya, tapi karena dia takut nanti bawa kejelekan. Saya kalau terlalu banyak beli rumah nanti saya begini. Saya kalau terlalu bermewah-mewahan dalam makan, saya kalau misalnya, nah ini nanti takut dia dengan banyaknya sesuatu, meskipun itu halal, justru menjatuhkan dia kepada kejelekan. Karena itu dia tidak mau fudul, tidak mau berlebih-lebihan. Nah, itu juga takwa, kata Imam Ghazali. Ya, Masya Allah ya. Ini berat sekali untuk kita lakukan,
tapi harus kita latih. Orang-orang soleh begitu hidupnya itu. Ya. Oke, ini saya skip saja sudah. Ada banyak penjelasannya. Ada banyak lagi yang menunjukkan bagaimana Allah mengganjar orang-orang yang bertakwa. Ya, misalnya tadi ya, basyara bimahabbatillah, digembirakan dapat mahabbahnya Allah. Annal amal la yutaqabbal illa minhu. Amal itu tidak diterima kecuali dari orang yang muttaqin. Innama yataqullahu minal muttaqin. Terus dikasih apa sama Allah? Ikram wal ighzaz. Dikasih kemuliaan dan keluhuran. Dikasih karam, dikasih izzah. Itu juga balasan bagi orang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Dikasih apa lagi? Bisyarah indal maut. Kabar gembira saat dia akan mati nanti sakaratul maut, dikasih kabar gembira. Itu ahli surga. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Apalagi dapat apalagi an-najah minan nar. Selamat dari neraka. Al-Quran menyatakan summa nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa sayujannabuhal atqa. Ya. Dan terakhir al-khulud fil jannah. Ya, nanti dia akan selama-lamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya memang belum rapi ya. Nanti kalau sudah rapi saya kirimkan ke KH note-nya, mohon maaf. Abu Hamid lagi, enggak usah sudah. Al-ghaya alladhi azza wa jalla qasama kullu tidak ada. Makhrajul min dunya al-hasan. Ini pendapat-pendapat para ulama saja tentang takwa ya, yang saya kira semuanya sudah kita tahu. Terakhir saja. Terakhir ada dua kisah yang mau saya terakhirkan. Abu Darda pernah menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan inni la'alam ayatan law akhadan nas biha lakafathu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tahu, aku ini akan beritahu kepada kamu satu ayat dalam Al-Quran. Kalau seandainya manusia mengambil itu dan menerapkannya, menjalankan isinya, cukup buat dia. Apa ayatnya? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada dia exit, jalan keluar. Ya, kalau ada kesusahan, how to keluar dari masalah itu, namanya makhraj. Siapa yang bertakwa, Allah kasih makhraj. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Kata Abu Darda, semenjak aku diajari itu, aku terus mengucapkannya, mengulang-ulanginya. Nah, berkenaan dengan ayat ini ada kisah menarik, yaitu sahabat Nabi yang bernama Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, Ibnu Abbas menceritakan, Auf bin Malik al-Ashja'i datang pada Rasulullah SAW karena putranya ikut perang sama Rasulullah, tapi kemudian putranya tidak balik. Kenapa? Padahal sahabat yang lain sudah kembali lagi. Kenapa? Karena ketangkap musuh sebagai tawanan. Dia bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna ibni asarahul adu. Anak saya ini sekarang menjadi tawanan musuh. Dikerangkeng dia. Tangannya diikat sama besi, kakinya diikat sama besi. Istri saya tuh sudah nangis, sumpah terus istrinya. Fama tak muruni. So, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Kamu memerintahkan apa buat saya? Untuk menyelesaikan, untuk dapat apa tadi? Makhraja. Ya, qala Rasulullah SAW mengatakan apa? Amuruka wa iyyaha an takthira min qawli la haula wa la quwwata illa. Kata Rasulullah, aku perintahkan engkau dan istrimu untuk memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Ini sebenarnya implementasi dari takwa ya, karena yang ngasih jalan keluar, yang menyembuhkan, yang apapun, tidak ada daya untuk bisa menolak mudarat, tidak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Pulang, Auf bin Malik, istrinya tanya, wahai suamiku, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW? Suaminya menjawab, menyatakan, Rasulullah memerintahkanku dan merintahkanmu untuk memperbanyak membaca la haula wa la quwwata billah. Coba bayangin ya.
Kalau kita yang datang ke Rasulullah, terus kita pulang, istri kita tanya, terus gimana caranya agar anak kita ini bisa suruh baca la haula wa quwwata illa billah, coba bayangin. Kira-kira kita, Nabi Muhammad, saya minta itu mboknya dikirim pasukan toh membebaskan lah gitu loh. Saya kira kalau puan-puan dapat resep kayak begini, pasti ini gila ini. Ya, saya kalau cuma la haula wa quwwata illa billah, ya ngapain saya jauh-jauh, pasti gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang mau diajarkan Rasul ini? Yang mau diajarkan adalah takwa. Bahwa segala penyelesai, the only healer. Ya, semua yang bisa menyelesaikan urusan Allah SWT. Kita ini kadang mikir ikhtiar sudah sampai langit, tapi kita lupa sama Allah SWT. Karena apa ya? Karena kita tiap hari hidup secara rasional. Ya, hidup dengan semua, tapi kita lupa sama Allah sebagai musabbibul asbab itu. Ya, dan kemudian fansarafa ilaiha. Apa jawab istrinya? Ni'ma ma amaraka bi Rasulullah. Pasti baik apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, saya kalau punya istri kayak begini aman kayaknya. Nggak punya uang, ngapain? Bacalah kalau Faja'ala yaqulan dzalika, maka suami istri ini ya, Auf bin Malik al-Asja'i membaca keduanya. Dan menarik. Jadi anaknya ini kemudian besinya itu, pengikatnya itu kendor sendiri. Sehingga dia kemudian bisa keluar ketika tertidur penjaganya ini. Sehingga dia bisa melepaskan diri. Dan yang menarik, begitu dia melepaskan diri pulang ke rumahnya, kambing-kambing itu ngikutin dia. Karena mereka kan orang perang dulu kan bawa kambingnya sebagai ghanimah ya, nanti kalau perang. Berapa dia diikuti oleh berapa kambing? Arba'atu alafi syatin. Bayangin, 4.000 kambing. Jadi dia pulang itu membebaskan diri, diikuti 4.000 kambing. Nah, begitu sampai di rumahnya, dia bilang, ayahnya bingung ini bagaimana dan seterusnya. Ya, sampai lihat soba ghanaman mata'an faraja ila abihi ya fantalaka abuhu ya fa akhbaron nabi. Ayahnya bingung, ini ya opo terus ini kambing-kambing ini gimana ya kalau 4.000 kambing, dan itu jauh perjalanannya. Di riwayat yang lain dinyatakan perjalanannya begitu menjadi dekat karena dia dibersamai malaikat. Karena ayahnya bingung, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Dan secepat itu kalau ngikutin jarak ya, ngikutin jarak. Jadi karena memang, dan bagaimana kambingnya juga bisa secepat itu. Ya, besok paginya dia datang ke Rasulullah SAW mengabarkan khabarnya. Faja'alahu fasa'alu, dan dia meminta agar kambing-kambingnya itu juga halal. Ya, apakah halal untuk bisa dimakan? Qala Nabi menyatakan apa? Nah, iya nggak apa-apa. Nah, ya, kambing itu juga menjadi milik halal. Turun ayat ini, surat At-Tolak ayat 2 dan ayat ketiga. Ya, tadi, takwa. Jadi, apa poinnya? Satu, untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam godaan tadi ya, godaan musuh kita di luar kita ingin memurtadkan kita. Satu, takwalah dengan usaha yang paling puncak. Jadi kita jangan ambil yang minimal kalau kita ingin menjadi yang terbaik. Meskipun Al-Quran menyatakan batasan paling minimal pun sudah dianggap mustahil. Tapi tidak malukah kita dengan tadabbur tadi, dengan hukum moral kita? Malulah kepada Hanibi, malulah kepada bulan. Marilah kita berusaha untuk bertakwa pada tingkatan yang paling kita mampu. Kalau mungkin sampai yang hakul qatih tadi. Yang kata Ibnu Abbas, tidak pernah memaksiati torfatain. Masya Allah. Kita pingin semacam itu. Sehingga kalau kita itu menjadikan diri kita begitu terus, pasti kita tidak akan mati kecuali dalam keadaan pasrah, dalam keadaan muslim. Itu yang akan menyelamatkan kita secara individual. Ya. Nah, nanti ayat berikutnya yang wa'tasimu ini lebih menarik lagi, tuntutan secara kolektif. Ya, yaitu sombi habillah nomor 1. Yang kedua, la tafarraqu. Ini penting, ini panjang nanti penjelasannya. Jangan bikin firqah-firqah, nyalahin kelompok satu, nyesatin kelompok satu yang lain.
Ini pasti akan merusak tubuh Islam sendiri. Nomor 2. Nomor 3, wadkuru nikmatallah alaikum kuntum a'daan. Ingat nikmat Allah saat kalian musuh satu sama lain. Dan kemudian oleh Allah jadikan sebagai ikhwan. Itu yang kita saksikan sekarang. Kenapa Irak cepat hancur, Afghanistan cepat hancur? Karena mereka tidak punya ikatan yang mengikat dia secara kuat. Ya. Ikatan mereka yang kuat itu apa? Klan, suku, bukan nasionalisme. Kita ini kan diikat oleh macam orang bikin negara modern itu macam-macam. Ya, kalau dulu society itu kan dibikin pertama kali kalau kita melihat secara antropologis itu kan dari katakanlah mulai dari family menjadi band, menjadi klan dan seterusnya. Jadi blood itu menjadi ikatan yang paling kuat untuk societal organization by blood itu yang nanti mulai menjadi dari individu, family, band, clan, terus sampai ke society. Ya, orang modern kemudian menciptakan, tidak mungkin karena masyarakat semakin plural. Karena itu tidak bisa lagi hanya dengan darah. Maka mereka menciptakan ideologi, mereka menciptakan rasa tanah air yang sama. Ya, padahal kalau kita pikir apa bedanya orang Malaysia dengan orang Jawa, sama-sama kita ini orang Melayu sebenarnya. Ya. Tapi menarik, apa kemudian yang diikatkan kepada kita? Tanah dan air. Lahir di mana kita, pakai bahasa apa kita, itu yang nanti menjadi besar namanya nasionalisme. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan lagi, nasionalisme, kalau tidak ada perangkat ideologi yang kuat, juga lemah. Karena itu misalnya orang Mindanao minta berpisah dengan Luzon di Malaysia, di Filipina misalnya, dan seterusnya. Papua misalnya di Indonesia, sampai sekarang masih kepingin merdeka dari Indonesia dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tidak punya imagine communities-nya itu, kalau kata Ben Anderson. Karena dia tidak sama-sama punya kolektif consciousness dulu, ketika bikin society. Lah, Islam itu menarik, karena kita kemudian diikat oleh satu nilai yang nanti kuatnya itu sekuat darah. Karena ikatan kita sesama satu muslim, ikatan kita dan seterusnya. Makanya kuat banget. Nah, seperti kayak di Indonesia, kita punya Pancasila sebagai pengikat itu. Kan di dalamnya nomor 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita diikat bahwa kita sama-sama religius dan itu yang mengikat kita. Ikatan yang sangat yang kita tidak bisa. Pokoknya kalau you bukan orang beragama, maka you tidak bisa tinggal di Indonesia. Maksudnya menjadi yang kuat. Meskipun sekarang mulai ada penetrasi segala macamnya. Nah, dalam bahasa agama nanti kita diingatkan itu. Nah, ini kan contoh paling menarik kalau kita telusuri bahkan secara sosiologi ya dan seterusnya. Karena mereka ini masyarakat kesukuan, Aus, Khazraj dan seterusnya. Tapi bagaimana Nabi, masyarakat yang plural itu jadi satukan dalam Madinah Society. Dan itu nanti diingatkan, wa kuntum ala safa khufrati minan nar. Seperti Taliban hari ini. Ya, mudah sekali. Jadi sebenarnya mengikat mereka bukan Islam yang lebih kuat, tapi ya klan-klannya itu. Seperti di Irak ada Kurdi dan segala macamnya. Dan itu kelemahan kita, Mas umat. Nah, karena itu ayat ini bicara tentang ini. Masya Allah kalau kita pikirkan ya. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ. Insya Allah kita diskusikan, mohon maaf kan, yang 103, insya Allah besok hari sebenarnya sudah selesai saya. Tapi sementara itu dululah ya. Mohon maaf ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan besok hari yang di 103 dan kita kemudian ngasih pemetaan lah kira-kira sebelumnya apa, baru nanti biar agak memudahkan. Demikian yang bisa saya sharingkan. Mungkin untuk hari ini tidak ada pertanyaannya. Dokter, ada satu pertanyaan, boleh ke dokter? Oke, coba kalau dari Rina. Ada pertanyaan tentang At-Taghabun dengan Ali Imran tadi, mana yang turun dulu dari sudut? Saya harus cek ya. Hafal saya. Kayaknya kalau ngelihat sekuennya, kalau dari turunnya, insya Allah berarti Ali Imran dulu. Ya, baru setelah itu At-Taghabun karena dia menjadi bayan. Tapi saya tidak bisa memastikan, saya nanti lihat dulu. Ya, ada banyak versi perbedaannya
kapanannya. Mohon maaf saya belum mengecek, Wan. Ya, nanti besok tadi insya Allah jawaban pastinya ya. Oke, Mana yang lebih dahulu? Doktor, yang surah Takabun tu dia ada dengan perintah infak sekali kan? Ya, Yang saya ya. tanya kenapa yang mana satu dulu, sebab Ya, yang ini tak ada ya. Ini memang tak ada. Ya, memang saya tidak menjelaskan infaknya karena poinnya hanya pada kata faqatu qatih yang dimaknai atau dijelaskan dengan mastata'tu. Tapi Ya, kalau perintah infak di surah Takabun tu macam itu the least yang seseorang tu boleh buat untuk mencapai takwa. ya, persis. Okey. Oke. Itu mungkin Wan untuk Ya, sementara. Dokter. Insya Allah kita lanjutkan esok hari. Sore Kak, itu yang bisa saya bisa berikan. Sampai ketemu lagi insya Allah. Dan Allah ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor. Jazakumullah Stay khair. doktor lagi dulu ni. Okay. Alhamdulillah